Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi haqqa hamdihi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu bihukmihi wa qadaihi, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu bil ilmi wal hikami. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuriz zati والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. إلهنا إن قبلت توبتنا وغفرت عوبتنا فأكرمنا بالفهم والحفظ بالقرآن الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini di majlis yang insya-Allah penuh dengan keberkahan ini untuk melaksanakan pengajian kita sebagaimana biasanya. Kemudian salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaatnya lah yang kita harap-harapkan pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu marilah sama-sama kita bacakan salawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun yang sama-sama kita muliakan para asatiz, para tuan-tuan guru kita, para alim ulama, dan kepada orang tua kita, para sesepuh yang hadir pada malam hari ini, dan juga wabil khusus kepada sahibul bait beserta dengan keluarga na masih mangalehen di hita tempat menjamu ita dohot sebaik-baikna. Mudah-mudahan menjadi asbab Allah turunkan keberkahan di dalam rumah ini. Amin ya rabbal alamin. Umumnya hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Majlis Dalailul Ulum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sekian banyak sahabatnya Rasulullah, ada yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi yang masuk Islam setelah Rasulullah 7 tahun bermukim di Madinah. Jadi Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, 7 tahun Nabi di Madinah, barulah di situ Abu Hurairah masuk Islam.
3 tahun setelah itu wafatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Abu Hurairah ini bersama dengan Nabi cuma 3 tahun. Abu Hurairah ini mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu bersama dengan Nabi hanya waktu 3 tahun. 3 tahun itu waktu yang sangat singkat karena Nabi wafat. Tetapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun. Ia pergunakan waktu itu bersama dengan Rasulullah, sehingga Abu Hurairah ini menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh para ulama-ulama kita, Abu Hurairah ini beliau meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis. Hanya waktu 3 tahun bersama dengan Nabi. Masya Allah, luar biasa loh Allah. Hanya 3 tahun bisa meriwayatkan 5.374 hadis. Itu adalah keberkahan Abu Hurairah, yaitu mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ini bernama Abdurrahman bin Sakhrin. Beliau dijuluki dengan nama Abu Hurairah karena dipanggil oleh Nabi dengan sebutan Abu Hurairah. Waktu itu Rasulullah melihat Abu Hurairah dan di lengan bajunya ada kucing. Lalu kemudian Nabi bertanya, "Wahai Abdurrahman, apa yang ada di lengan bajumu itu?" Maka dijawab olehnya, "Ini adalah kucing ya Rasulullah." Lalu kemudian Nabi memanggilnya Aba Hurairah. Engkau ini bapaknya kucing, engkau ini ayahnya kucing. Maka masyhurlah nama itu dipanggil oleh Nabi sampai saat ini. Yang paling terkenal sebutan Abdurrahman bin Sakhrin itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini panggil ni Nabi itu nama jadi mohon sampai sanari. Sampai akhir zaman yang terkenal beliau itu dengan nama Abu Hurairah. Nah, hadis-hadis yang diriwayatkannya pun an Abi Hurairah, karena itu adalah bapaknya kucing, ayahnya kucing, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Abu Hurairah ini pernah menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membawa tempat penyimpanan kurma. Abu Hurairah punya tempat penyimpanan kurma. Tersongon kita dabugari baskom-baskom nameneki mai. Nah, dibawa ini kepada Nabi. Kemudian Abu Hurairah berkata, "Ya Rasulullah, tolong doakan ini agar berkah." Nah, tempat penyimpanan kurma Abu Hurairah ini diisi oleh beliau sebanyak 20 biji kurma. 20 biji kurma ini diberikan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tolong doakan agar supaya tempat ini berkah." Hebatnya Abu Hurairah, tidak menyia-nyiakan waktu bersama dengan Nabi, tidak menyia-nyiakan waktu bersama dengan orang soleh. Kan kata para ulama, tanda-tanda kita dimurkai Allah berteman dengan orang soleh tetapi tidak mampu mengambil manfaat dengan orang yang soleh. Anggodonganna anakna soleh, guru, ulama, kiai, tetapi tidak bisa mengambil manfaat dari orang soleh ini, itu tanda kita dimarahi Allah, dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Jadi bergaul dengan orang baik, ambil manfaat dari orang yang baik itu. Berteman dengan orang soleh, ambil manfaat dari orang soleh itu. "Ya Rasulullah, doakan ini agar supaya berkah," kata Abu Hurairah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan tempat penyimpanan kurma yang berisi 20
biji kurma yang diberikan Abu Hurairah kepada Nabi. Lalu kemudian Nabi mengatakan, wahai Abu Hurairah, bawalah ini pulang, simpan di dalam rumahmu, jangan dibuka, ambil sesuai keperluanmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Abu Hurairah pun membawa tempat penyimpanan kurma itu, disimpan oleh beliau di dalam rumahnya, dan ia mengambil sesuai dengan keperluannya. Setiap hari Abu Hurairah mengambil 1 biji, misalkan pagi makan 1 biji kurma, nanti sore ambil lagi 1 biji kurma makan, besoknya ambil 1 biji makan. Karena pesan Nabi jangan dibuka, jangan dilihat, pokoknya ambil sesuai keperluan. Begitulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu setiap harinya memakan kurma yang disimpannya kurang lebih selama 24 tahun. Cukup 20 biji selama 24 tahun. Itu barokah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diambil ada, ambil lagi ada, besoknya ada, sampai selama 24 tahun. Ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, Abu Hurairah masih memakan kurma itu. Itulah hebatnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kecintaan Abu Hurairah kepada Nabi, dan Nabi pun mencintai Abu Hurairah. Pala hitung-hitung saja mentong kurma nai 24 tahun 20 biji minang kini bakasan. Sampai tu masa Khalifah Utsman bin Affan lesna ime pangannya. Berarti dia tidak mengeluarkan biaya, setiap harinya mangan kurma. Saja me pangan. Masya Allah, itulah keberkahan daripada orang-orang soleh, apalagi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, sepanjang hidupku ada 3 musibah yang menimpaku. Selama mengoluau tolu musibah na menimpa au. Na paling besar musibah dalam hidupku. Yang pertama, kata Abu Hurairah, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru 3 tahun bersama dengan Nabi, wafatlah Nabi. Itu musibah terbesar yang menimpa diriku. Tongkin dope margaul mardongan dot Nabi, masih akrab dope, masih lagi senang-senangnya dengan Nabi, wafatlah Nabi. Yang kedua, wafatnya Utsman bin Affan. Itu pun kesedihan, musibah besar yang menimpa diriku, kata Abu Hurairah. Kemudian yang ketiga, hilangnya tempat penyimpanan kurmaku. Mau rupa tempat penyimpanan kurma niaon. Karena di masa Utsman bin Affan di situ terjadi rusuh, maka tempat penyimpanan kurmanya Abu Hurairah dirampok, diambil oleh orang, sehingga tidak tahu entah kemana. Akhirnya itu musibah terbesar dalam hidupku. Semenjak itu, kata Abu Hurairah, inda bisa au bemangan kurmai angkon na mga luar konepeng dumentong anggo nompak isinda. So tiap hari masih memakan kurma yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu keberkahannya Abu Hurairah. Maka kita berkaca dengan para sahabat-sahabat Nabi, salah satunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mempunyai keistimewaan hafal ribuan hadis, padahal beliau cuma 3 tahun bersama dengan Nabi dan menjadi sahabat salah satu yang paling dicintai oleh Nabi, dan tempat penyimpanan kurmanya selalu ada isinya sampai 24 tahun. Itu adalah menjadi contoh bagi kita, umat-umat yang terbelakang ini, umat-umat di akhir zaman ini. Bagaimana mereka bisa seperti itu, mendapatkan kemuliaan dari Allah, mendapatkan cintanya Rasulullah, mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti ada sesuatu yang menarik perhatian Allah, pasti ada sesuatu yang menarik perhatian Rasulullah. Karena hamba yang menjadi pilihan Allah itu syaratnya ada sesuatu yang menarik cinta Allah. Jadi kalau kita ingin
punya nilai lebih di depan atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memberikan satu yang menarik untuk Allah, menarik perhatian Allah, seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wah, hafalian tong hadis. Sahabat terbanyak meriwayatkan hadis, menarik perhatian Nabi sehingga Nabi cinta kepadanya. Maka disebutkan bahwa salah satunya amalan ataupun perilaku yang dilakukan oleh Abu Hurairah sehingga ia mendapatkan keistimewaan seperti itu dan disayang oleh Allah, annahu kana yastaghfirullah wa yatubu ilaihi kulla yaumin 12,000 marratan, bahwasanya salah satu penyebab dan mesti kita contoh ini adalah beliau itu beristighfar kepada Allah dan bertaubat setiap hari 12.000 kali. Itu keistimewaan Abu Hurairah. Istighfarnya 12.000 sadari saburngin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 12.000 kali setiap hari. Bagaimana Allah tidak cinta, bagaimana tidak menarik perhatian Allah, karena ini hamba memohon meminta ampun selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah. Jika kita sudah bertaubat, taubat kita diterima Allah, apapun yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah. Jangankan kita minta, tanpa kita minta pun Allah akan kasih karena sudah diampuni oleh Allah. Ini nomor satu amalan yang paling tinggi yang bisa kita contoh dari Abu Hurairah adalah istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggota saja do istighfar na sadari 100 manabitingan milala. Allah menombo tolu do habis sembayang kali 5, tolu kali 5 nasa ime istighfar na. Nah, 12.000 istighfarnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pantas Nabi kita mengatakan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang membiasakan dirinya beristighfar, niscaya Allah akan melapangkan dirinya dari segala kesusahan. Dan siapa orang yang membiasakan istighfar, Allah akan melepaskannya dari segala kesulitan dan kesempitan. Dan siapa orang yang membiasakan dirinya beristighfar, Allah akan memberikannya rizki yang tak terduga. Itu yang diperoleh oleh orang-orang yang beristighfar. Selama ini kita lupa memohon ampun kepada Allah. Banyak amalan, banyak wirid, banyak doa, tetapi kita membelakangkan minta ampun terlebih dahulu kepada Allah. Ya, apapun itu doanya, apapun itu zikirnya, jangan sampai lupa meminta ampun kepada Allah dengan istighfar terhadap Allah. Sebab Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa satu kaum itu selama mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan menurunkan bala kepada satu rumah tangga itu selama orang yang ada di dalam rumah itu memohon ampun kepada Allah. Allah tidak akan menurunkan bala, bencana, musibah kepada satu kampung, satu desa, satu kota, satu negeri kalaulah mereka itu selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu bertaubat kepada Allah. Ini kebanyakan kita lupa mentaubati dosa-dosa kita kepada Allah. Jadi ini bisa kita contoh sahabat Abu Hurairah. Ilmu yang kita ambil daripada beliau ini adalah salah satu istighfarnya kepada Allah. Beliau 12.000, kita besok usahakan 13.000. Wah, lebih daripada Abu Hurairah, insya Allah. Karena itu adalah anjuran yang sangat
dianjurkan oleh ajaran-ajaran kita, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi, banyak-banyak meminta ampun, memohon ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Majlis Dalailul Ulum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abu Hurairah. Dari 5374 hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, kita akan mengkaji satu hadis yang pernah didengarnya langsung daripada Nabi. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Abu Hurairah mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang kamu maka tinggalkanlah, kata Nabi. Dan apa yang aku perintahkan kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Karena umat-umat terdahulu itu banyak mereka binasa karena menyalahi nabi-nabinya dan banyak bertanya. Jadi kata Nabi, apa-apa yang aku larang maka tinggalkanlah. Apa-apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah mastata'tum, semampu kalian. Dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi ini ada satu hukum yang bisa kita ambil pelajaran daripada hadis ini. Tarku wahidim minal muharramati aula min iktsarin nawafil. Meninggalkan satu yang diharamkan itu lebih besar pahalanya daripada memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena tadi kata Nabi, apa-apa yang aku larang kalian maka tinggalkanlah. Jadi meninggalkan satu yang dilarang Allah itu lebih besar pahalanya daripada memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena ibadah yang paling banyak pahalanya adalah meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena perbuatan baik seperti sholat, sedekah ini bisa dilakukan oleh semua orang. Solat bisa dilakukan oleh orang yang baik, solat bisa dikerjakan oleh orang yang munafik, solat bisa dikerjakan oleh orang yang fasik, solat bisa dikerjakan oleh orang yang jahat, sedekah begitu juga. Bisa dilakukan oleh orang baik, bisa dikerjakan oleh orang munafik, bisa dilakukan oleh orang yang fasik, bahkan orang yang kafir pun bisa bersedekah. Tetapi meninggalkan satu yang dilarang oleh Allah itu tidak semua manusia mampu. Hanya mereka yang diberi Allah iman yang kuat kepada Allah mampu meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Tidak semua orang baik pun belum tentu mampu meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Harus mereka orang-orang yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nagodangan do pahalo na tinggal konsa dan naharami ampa do ipabahat pekerjaan ni bana sunnah. Contohna contoh mencium Hajarul Aswad. Pada umroh, haji, mencium Hajarul Aswad ini hukumnya sunnah. Tetapi kalau kita ingin mencium Hajarul Aswad lalu kemudian menyakiti orang-orang yang ada di situ, itu kan haram hukumnya, dilarang oleh Allah menyakiti manusia. Maka lebih baik tinggalkan mencium Hajarul Aswad daripada kita menyakiti manusia. On menembunai degenya bagi mulunya lagi sampai dapat dia terciumnya Hajarul Aswad. Gimana bahatna? Mengutamakan sunnahi tapi di sini menyakiti orang lain. Jadi tinggalkan.
Itu yang dikatakan tarku wahidin minal muharramat aula min iktsarin nawafil. Lebih besar pahalanya kita menjauhi yang haram, yaitu menyakiti orang, daripada kita melakukan hal-hal yang sunnah. Nabi pernah berpesan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Umar, engkau adalah orang yang gagah, engkau adalah orang yang kuat, jangan engkau mencium Hajarul Aswad, kasihan orang-orang yang lemah. Tetapi kalau umpama kosong, ciumlah Hajarul Aswad itu, kata Nabi. Karena anggo Umar bin Khattab tung lewat ya, na itu lingkunnya dua lagi sudah, karena kekuatannya, kegagahannya. Nah maka jangan, nggak usah dicium, kata Rasulullah. Nah tapi anggo kosong tong silahkan. Jadi itu berarti menandakan bahwa meninggalkan yang haram itu lebih baik daripada memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Termasuk perempuan yang ingin mencium Hajarul Aswad, gara-gara ingin mencium Hajarul Aswad ia berdesak-desakan dengan laki-laki, sedangkan itu haram, maka lebih baik ia menjauh. Lebih baik ia jangan mencium Hajarul Aswad daripada merdesak-desakan dohad alak layon. Itu ngatungannya lak lay idu maiya nagit mencium Hajarul Aswati na sumar ilmu deh. Nah tinggal kon palalapang manon baru kerjakan. Tetapi kalau perbuatan sunnah yang kita lakukan ini tidak sampai menyakiti orang, tidak sampai melakukan yang haram, maka bagus diperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Tadi syaratnya kata Nabi apabila sampai menyakiti orang lain. Contoh pula selain mencium Hajarul Aswad, ziarah kubur. Ziarah kubur hukumnya sunnah. Tetapi kalau dalam ziarah kubur itu ada yang haram, seperti contoh berbaur laki-laki dengan perempuan, maka lebih baik jangan ziarah. Nah, utamakan menjauhi yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Manahaitukum anhu fajtanibuh. Kata Nabi, apa yang aku larang kamu maka tinggalkanlah. Ini adalah salah satu hadis yang langsung didengar oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran daripada yang kita sampaikan pada malam hari ini. Kita mampu untuk mengamalkan istighfar dan mempergunakan waktu sebaik-baiknya bersama dengan orang soleh. Walaupun waktu itu hanya sebentar, tetapi kita banyak mengambil manfaat daripada orang-orang soleh. Dan mari sama-sama kita menjauhi yang dilarang oleh Allah, dan mari sama-sama kita memperbuat semampu kita apa-apa yang diperintahkan Allah dan juga apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja kajian yang dapat disampaikan.